Seekor sapi bisa untuk 7 orang, tapi satu ekor kambing hanya untuk satu orang saja. Kurban bukan soal besar atau kecil hewannya, tapi seberapa besar niat dan ketulusan di dalam hatinya. Ini penjelasan fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Wal kurban. Hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u min al-dhu'ni. Hewan yang sah untuk dijadikan kurban adalah domba yang telah mencapai usia jaza atau sekitar 1 tahun atau sudah berganti gigi. Wasaniyu minil ma'ji. Kambing yang sudah sani atau berumur 2 tahun. Wasaniyun minal ibili. Dan unta yang sudah sani atau berumur 2 tahun. Wasaniyu minal baqari. Dan sapi yang sudah sani atau berumur 2 tahun. Watujizi'ul badanatu an sab'atin. Seekor unta bisa menggantikan 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin. Dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin. Sedangkan seekor domba atau kambing hanya untuk 1 orang. Wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 jenis hewan yang tidak sah dijadikan kurban, yaitu al-aura'ul bayyinu awaruh. Yang pertama, hewan yang jelas buta matanya. Wal arja'ul bayyinu arjuh. Yang kedua, hewan yang jelas pincang kakinya. Wal maridhatul bayyinu maruduha. Yang ketiga, hewan yang jelas sakitnya. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzali. Yang keempat, hewan yang sangat kurus sampai hilang sumsum tulangnya karena terlalu lemah. Wa yujzi'ul khaswiyu wal maksurul qarni. Diperbolehkan berkurban dengan hewan yang telah dikebiri atau patah tanduknya. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhuni wadzanabi. Tetapi tidak sah jika hewan tersebut terpotong telinga atau ekornya. Wa waqtu dzabhi min waqti sholatil 'idi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyriqi. Waktu penyembelihan kurban dimulai setelah sholat Idul Adha hingga terbenam matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'. Disunnahkan ketika menyembelih kurban melakukan 5 hal, yaitu at-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua membaca sholawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam, wastibalul qiblati, yang ketiga menghadap ke arah kiblat, wa takbiru, dan yang keempat mengucapkan takbir, wa du'a'u bil qabuli, dan yang kelima berdoa agar amal kurbannya diterima. Wala yakulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mandhurati. Orang yang berkurban karena nazar tidak boleh memakan sedikit pun dari daging kurbannya. Wa yakulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha. Sedangkan kurban sunnah atau bukan nazar boleh dimakan sebagian. Wala yabi'u minal udhiyati. Tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban. Wa yut'imul fuqara'a wal masakin. Dan disunnahkan membagikan sebagian dagingnya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Hukum kurban dalam fikih Syafi'iyah. Kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu. Meninggalkannya tanpa uzur bukan dosa, tapi kehilangan pahala besar. An Anasin radhiyallahu anhu. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikasbaini amlahaini. Aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 kambing putih bertanduk, kemudian menyembelihnya dengan tangannya sendiri, membaca basmalah dan bertakbir. Hewan kurban terbatas pada unta, sapi, dan kambing termasuk domba. Masing-masing punya usia minimal. Domba yaitu sekitar 1 tahun atau sudah berganti gigi 4. Kambing biasa berumur 2 tahun. Sapi berumur 2 tahun. Unta berumur 2 tahun. Kalau kurang dari umur itu tidak sah dijadikan kurban. Porsi kepemilikan kurban yaitu 1 ekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang saja. 1 ekor sapi atau unta boleh untuk 7 orang bersama-sama asalkan semuanya berniat ibadah kurban, bukan sekedar makan daging. Ada 4 cacat utama yang menyebabkan kurban tidak sah. Yang pertama, buta sebelah yang jelas terlihat.
Yang kedua, pincang parah yang membuatnya tidak bisa berjalan normal. Yang ketiga, sakit jelas, misalnya kudusan berat, demam tinggi, infeksi parah. Yang keempat, terlalu kurus sampai hilang sumsum tulangnya atau tulangnya kosong. Sedangkan cacat ringan seperti patah tanduk, terpotong sebagian telinga atau dikebiri masih diperbolehkan. Namun jika telinga atau ekor terpotong sebagian besar, maka tidak sah dijadikan kurban karena termasuk mengurangi nilai hewan secara signifikan. Waktu yang sah untuk menyembelih adalah mulai setelah salat Idul Adha hingga terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti ada 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan 13 Dzulhijjah. Jika disembelih sebelum sholat Id, hukumnya tidak sah. Dianggap sebagai sembelihan biasa, bukan kurban. Disunahkan melakukan 5 hal saat menyembelih. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Dan yang keempat, bertakbir. Dan yang kelima, berdoa agar terima. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah kurban dariku. Kurban sunnah atau bukan nazar boleh dimakan sebagian oleh orang yang berkurban. Disundahkan membagikan sebagian kepada fakir miskin. Sedangkan kurban nazar tidak boleh dimakan sama sekali oleh orang yang bernazar. Seluruh dagingnya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Larangan dalam berkurban yaitu tidak boleh menjual daging, kulit, atau bagian apapun dari hewan kurban. Termasuk tidak boleh menjadikan kulitnya sebagai upah tukang jaga. Contoh kasusnya. Kasus yang pertama, kurban tidak sah karena cacat. Seorang warga membeli kambing yang ternyata pincang berat dan tidak bisa berjalan. Walaupun kambing itu masih hidup dan besar, tidak sah dijadikan kurban karena termasuk cacat yang disebutkan dalam hadis. Solusinya, ganti dengan hewan yang lebih sehat. Kasus yang kedua, kurban sebelum sholat Id. Seseorang menyembelih sapi pada pagi hari sebelum sholat Idul Adha karena ingin cepat. Menurut fikih, kurbannya tidak sah sebab waktu penyembelihan belum masuk. Dagingnya tetap halal, tapi statusnya hanya sedekah biasa, bukan kurban. Kasus yang ketiga, kurban nazar. Seorang perempuan bernazar, kalau anakku lulus kuliah, aku akan berkurban 1 ekor kambing. Setelah nazarnya terpenuhi, ia membeli kambing dan menyembelihnya. Maka ia tidak boleh memakan sedikit pun dari daging itu, karena kurbannya bukan sunnah, tapi nazar, yang harus sepenuhnya disedekahkan. Kasus yang keempat, kurban patungan. 7 sahabat membeli seekor sapi dan masing-masing berniat kurban. Ini sah, karena mereka semuanya berniat ibadah kurban, bukan hanya ingin mendapatkan daging. Namun jika salah satunya ikut hanya karena ingin atau dapat bagian daging tanpa niat ibadah, maka tidak sah bagi semuanya menurut sebagian pendapat ulama. Wallahu a'lam bishawab.